Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Nama saya Nur Aisyah Madina Lubis, nomor NIM 1440 1222 9027. Prodi D3 Keperawatan dari mahasiswa Stik Siti Khadijah Palembang. Ingin menyampaikan topik pandangan saya terhadap perkembangan bahasa Indonesia dan pemertahanannya bagi generasi muda. Oke, baiklah. Bahasa Indonesia adalah jati diri sekaligus identitas bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia memegang peran penting pada semua aspek kehidupan. Saat ini adalah generasi milenial, masa adanya peningkatan penggunaan dan keakraban dengan komunikasi, media, dan teknologi digital. Hal tersebut berdampak pada perkembangan bahasa Indonesia. Keadaan yang ada sekarang adalah fungsi bahasa Indonesia mulai digantikan atau tergesernya oleh bahasa asing dan adanya perilaku yang cenderung menyelipkan istilah bahasa asing. Padahal pandangan dalam bahasa Indonesianya sendiri ada, dikarenakan sikap yang meyakini bahwa akan terlihat modern dan terpelajar dan dengan alasan mempermudah komunikasi di era milenial. Istilah generasi milenial dewasa ini sedang viral, khususnya di media sosial, ya kan? Netizen atau warganet sering menyebutnya dengan kids zaman now. Jati diri sebuah bangsa salah satunya dapat dilihat dari bahasa. Tak terkecuali bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia memegang peranan penting pada semua aspek di kehidupan sehari-hari warga negara Indonesia dalam hal berkomunikasi. Seringkali dengan alasan mempermudah berkomunikasi, tidak sedikit orang menggunakan bahasa Indonesia dengan tidak baik dan benar. Karena itu, perlu adanya kepatuhan dalam penggunaan bahasa Indonesia agar pemertahanan bahasa Indonesia tetap terjaga. Mengingatkan banyak pengaruh dikarenakan globalisasi. Salah satunya pada sektor pendidikan. Penting untuk dilakukan peningkatan pendidikan bahasa Indonesia, baik di SD, SMP, maupun SMA atau sederajat, hingga perguruan tinggi. Dimulai dari peningkatan kemampuan berbahasa para pengajar, yang kemudian diharapkan dapat menjadi contoh untuk peserta ajarnya. Jika kita melihat di lapangan, para pengajar maupun peserta ajar saja belum sepenuhnya menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar loh. Selain sebagai jati diri atau identitas bangsa, fungsi bahasa Indonesia yaitu merupakan lambang kebangsaan nasional dan pemersatu berbagai lapisan masyarakat yang berbagai latar belakang sosial budaya. Bahasa adalah suatu media yang digunakan untuk menyampaikan dan memahami gagasan, pikiran, dan pendapat. Bahasa juga media komunikasi utama di dalam kehidupan manusia untuk berinteraksi. Secara garis besar, bahasa dapat dilihat dari 3 sudut pandang, yaitu antara lain sudut pandang bentuk, sudut pandang makna, dan bentuk bahasa. Berhubungan dengan keadaannya dalam mendukung perannya sebagai sarana komunikasi untuk berbagai kepentingan komunikasi pemakai bahasa, dan hubungannya dengan aspek nilai dan aspek makna adalah peran yang terkandung dalam bentuk bahasa yang fungsinya sebagai alat komunikasi ketiga unsur tersebut secara keseluruhan
dimiliki oleh bahasa di dunia. Namun seiring waktu, keinginan belajar bahasa asing justru membuat bahasa Indonesia terpinggirkan. Banyak anak usia sekolah, terutama kaum milenial yang tinggal di kota besar, yang terlihat gagap berbahasa Indonesia. Banyak di antara mereka yang bahkan lebih fasih berbahasa asing daripada berbahasa Indonesia. Mengapa itu bisa terjadi? Ya, karena keinginan mempersiapkan anak memasuki era globalisasi tentu boleh-boleh saja. Namun, jika itu mengorbankan jati diri bangsa, apalah gunanya? Namun, yang terjadi tidak seperti diperkirakan. Dahulu bahasa Indonesia digunakan dengan baik dan benar sesuai kaidah berbahasa yang tepat. Namun kini seiring dengan perkembangan teknologi dan pengaruh budaya luar, bahasa Indonesia rusak. Justru di tangan para pemudanya sendiri. Penggunaan bahasa Indonesia oleh remaja masa kini, terutama di kota-kota besar, ya kan, sangat tidak sesuai dengan kaidah berbahasa yang baik dan benar. Remaja mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa mereka, yaitu bahasa mereka daerah sendiri gitu. Dan bahasa asing kemudian menyebutkan sebagai bahasa gaul. Kosakata baru banyak muncul untuk mengganti kata-kata dalam bahasa Indonesia. Misalnya dengan pembicaraan gue yang berarti itu bahasa Betawi digunakan untuk menggantikan saya atau aku lebih tepatnya ya. Lo untuk menggantikan kata kamu. Nyokap dan bokap untuk menggantikan kata ayah dan ibu. Dan muncul kosakata yang tidak jelas, artinya seperti lebay, seupai gitu. Dan muncul partikel-partikel seperti apaan sih? Yang gak gitu juga dong gitu. Dengan kosakata sih dan dong gitu. Ironisnya lagi, penggunaan bahasa gaul ini tidak hanya di lingkungan pergaulan saja, namun telah mendarah daging dan tak jarang digunakan di remaja sekolah. Juga banyak remaja yang tidak begitu memperhatikan kaidah kebahasaan maupun etika bersosial media. Sehingga banyak para remaja yang tutur katanya tidak sopan atau bahkan saat mengkritik seseorang menggunakan bahasa yang kasar. Hal tersebut mencerminkan bahwa sekarang para remaja kurang memahami etika berbahasa yang baik dengan menggunakan bahasa yang sopan. Ada begitu banyak kata asing maupun kata daerah yang diselipkan dalam percakapan. Padahal di dalamnya itu terdapat kalimat berbahasa Indonesia. Mereka mencampurkan berbagai bahasa sehingga mereka beranggapan akan terlihat lebih keren gitu kan. Padahal hal tersebut tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Sikap bahasa yang baik adalah sikap yang positif, yaitu sikap menghormati bahasa terhadap peran dan kedudukan bahasa Indonesia. Pemertahanan bahasa yang baik adalah pemertahanan bahasa yang aktif, artinya mengutamakan bahasa Indonesia dan menjaga bahasa Indonesia dengan cara selalu menggunakannya. Selain itu, sikap pemertahanan bahasa Indonesia juga bisa dilakukan dengan mengembangkan bahasa Indonesia, yaitu dengan membangun ekstensi bahasa Indonesia dalam dunia internasional melalui pemanfaatan karakter generasi milenial yang visioner dan menguasai teknologi.
Bahkan selain itu kita juga bisa mempertahankan bahasa Indonesianya, yaitu dengan cara memperluas pengetahuan tentang sejarah bahasa Indonesia hingga perkembangannya gitu. Meningkatkan minat membaca. Dengan membaca buku bahasa Indonesia, pengetahuan tentang istilah baru atau penggunaan kosakata yang tepat semakin bertambah. Terus juga bisa mengikuti perlombaan kayak seminar, pelantikan, atau acara apapun yang bertujuan memajukan bahasa Indonesia. Mengedepankan bahasa Indonesia yang baik sebagai percakapan sehari-hari, bukan malah membanggakan bahasa gaul gitu. Aktif menulis di forum-forum dengan memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, turut serta dalam memperkenalkan bahasa Indonesia kepada dunia. Langkah-langkah sederhananya bisa dimulai dengan memakai bahasa baku dan berbagai informasi maupun interaksi di jaring sosial media atau berkomunikasi digital tersebut. Baiklah teman-teman semua, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika saya ada salah dan perkataan saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.